Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, para pecinta iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, yang mana insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembahasan kita tentang ilmu nahwu dari kitab Al-Iman Silsilah fi Ta'limil Lughatil Quran, yaitu program bahasa Arab dari kitab yang disusun oleh para asatidzah pemateri suara Al-Iman dan juga dosen dari Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di sore hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-20 atau ad-darsul ishrun, yaitu tentang bina'ul fi'li wal majhul. Itu mabninya fi'il lil majhul atau kata kerja pasif. Al-kalimatul jadidah, qarraba mendekatkan diri, dari kata qarraba yuqarribu mendekatkan diri. Kurban masdarnya, jadi kurban itu asalnya adalah masdar dari qarraba, masdar dari atau isim masdar dari qarraba yuqarribu, atau masdar dari qarraba yaqrubu, yang artinya dekat. Kalau bahasa Indonesia, kurban itu diartikan yaitu kurban, menyembelih. Meskipun cara bahasa artinya ya menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kegiatannya atau hewannya, kalau hewannya dalam bahasa Arab namanya adalah udhiyah atau al-adwahi, jamaknya al-adwahi. Mufradnya adalah udhiyah. Adapun kegiatannya dhahayudhahi, yaitu menyembelih atau dzabah bahu. Tapi istilah syar'inya duha tadi atau al-adha. Namun dalam bahasa Indonesia sudah menjadi istilah idul kurban, menjadi idul kurban. Meskipun sebenarnya kurban atau mendekatkan diri tidak hanya pada idul adha saja. Tuqabbala artinya diterima, berasal dari kata taqabbala, ya taqabbalu artinya menerima. Kemudian ukhtulifa, kalau ikhtalafa berbeda, berselisih, ukhtulifa diperselisihkan. Tusiduna, engkau merusak atau kalian merusak, dari kata afsada yufsidu, membuat kerusakan. Afsada yufsidu, kalau tufsiduna berarti kalian, banyak orang berarti membuat kerusakan. Rohima ini ya asalnya maknanya adalah dzul atau sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina.
dhalla. Namun bisa digunakan untuk celaan terhadap perbuatan yang rendah atau yang hina. Raghima anfu rajulin, sungguh celaka seseorang. Insalakha artinya adalah melepas. Makna asalnya ya bisa melepas pakaian, itu insalakha atau lepas. Namun maknanya di sini nanti lepas setelah selesai, setelah selesai dari sesuatu atau setelah selesai dari Ashhurul Haram, Ashhurul Hurum, yaitu bulan haram, bulan yang disucikan. Astajibu dari kata istajaba yastajibu, untuk dhamir anam menjadi astajibu, artinya mengijabai, doa mengijabai, Allah Subhanahu wa taala mengijabai atau menerima doanya, mengabulkan. Dan kita lanjut kepada al-amtsilah, kosakata atau contoh-contohnya setelah kita dari kosakata. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Menggunakan kutiba atau kataba atau kutiba. Kataba itu artinya bisa menulis, bisa artinya menetapkan, menuliskan. Dalam kaitan maknanya adalah mewajibkan, memerintahkan. Ini sudah ditulis, artinya sudah diatur, sudah diperintahkan. Itu kutiba. Kemudian yang kedua, watlu alaihim naba abnai adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan bacakanlah kepada mereka berita dua anak Nabi Adam dengan hak, dengan kebenaran, di mana ketika keduanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurban, yaitu mendekatkan diri. Dan kisah yaitu dengan hewan, masing-masing ada salah satu anaknya, namun namanya di khilaf apakah hadisnya sahih apa tidak, Qabil dan Habil tersebut. Namun intinya adalah dua anak Nabi Adam. Dan ketika diperintahkan untuk menyembelih, salah satunya hewan sembelihannya bagus, satunya jelek. Suruh membawa makanan atau buah-buahan, satunya bagus, satunya jelek. Maka dari itu fatuqabbila min ahadihima, maka salah satu di antara mereka diterima. Itu sebagai sedekah, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yutaqabbal minal akhar, sedangkan yang lainnya itu tidak diterima, sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa sebuah kitab, namun belakangan diperselisihkan kitab tersebut. Banyak pengikutnya yang tidak mau mengamalkan isi kitabnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nomor 4 ini berbicara sifat orang munafik. Apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka justru mengatakan innama nahnu muslihun, justru kami ini ingin membuat sebuah kebaikan, perbaikan, ingin kedamaian. Ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ketika dijelaskan jangan bikin kerusakan, mereka benar-benar bikin kerusakan. Namun mereka mengatakan kami itu sedang ingin perbaikan. Kemudian yang kelima, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Celaka, terhina seseorang itu. Yanfu sebenarnya maknanya adalah hidung, namun ini ungkapan Arab, raghima anfu rajulin, seperti terselungkuplah hidungnya atau mukanya.
namun maknanya adalah ya kalimat celaan atau hinaan dari Rasulullah. Sungguh celaka seseorang dakhala alai Ramadan, yang memasuki bulan Ramadan, Suman salakha, kemudian bulan Ramadan berlalu begitu saja, qabla ayyughfarlah, namun dia tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini celaka, rugi. Sudah diberikan kesempatan yang besar untuk beribadah kepada Allah, untuk memohon ampun kepada Allah, namun tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, justru bermaksiat kepada Allah misalkan. Justru dia sendiri yang tidak mengharapkan kebaikan tadi, secara perbuatannya nggak mengharapkan adanya kebaikan tadi. Maka mereka sangat kecil harapannya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keenam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu. Ada sebuah pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Yaitu pintu tempat masuknya orang yang berpuasa. Disediakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala pintu untuk mereka. Kemudian yang ketujuh, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha fayustajabu lahu. Setiap nabi memiliki dakwah. Dakwah di sini doa. Memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayustajabu lahu, maka doanya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-8, tuftahu fi abwabul jannati wa tughlaqu abwabun nar. Pintu-pintu surga atau pintu-pintu surga dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup. Nah, di sini juga menunjukkan bahwasanya pintu-pintu kebaikan itu sudah dibuka. Gampang bagi kita semuanya untuk melakukan kebaikan, itu gampang sebenarnya. Tinggal hanya kemauan itu ada apa tidak. Tinggal kemauannya saja. Yang mana pada asalnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima siapapun yang akan bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, bada asyri sinin yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tauhid. Setelah 10 tahun Rasulullah menyeru untuk berdakwah kepada tauhid, urijabi ila sama, maka Rasulullah pun dimi'rajkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, bertemu atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa furidat alaihi shalawatul khams, dan pada malam ini, yaitu ketika Mi'raj, itulah diperintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Baik, sekarang kita masuk ke kaidah tentang bina'ul fi'li lil majhul. Yang pertama, yudhaful fa'ilu wa yubna al-fi'lu lil majhul wa yanubu 'anil fa'ili al-maf'uli bihi wa yasiru marfu'an. Jadi ketika fa'il sebuah fi'il itu dihapus, ketika fa'ilnya dihapus, maka tidak punya arahan, tidak punya yang melakukannya. Maka itu yang dimaksud dengan fa'ilnya dihapus, pelakunya nggak ada. Wa yubnal fi'lu lil majhul, maka fi'ilnya tadi dikatakan dibangun lil majhul. Ya, ini memang agak susah ya kalau kita menerjemahkan. Intinya pada bina'ul fi'li lil majhul,
fi'il dari sisi ini ada dua, mabni lil ma'lum dan lil majhul. Yang dimaksud dengan majhul di sini kan dari kata jahil. Jahil itu nggak tahu. Maklum berarti diketahui. Oh, maklum. Difahami, diketahui. Apa yang dimaksud dengan maklum, apa yang majhul di sini? Yaitu maklum ini yang diketahui fa'ilnya di dalam kalimat tersebut. Sedangkan majhulnya di sini ya tidak tahu mana fa'ilnya, atau fa'ilnya memang tidak disebutkan, maka disebut sebagai majhul. Ya jahil atau tidak terbayangkan, tidak diketahui, majhul. Ini untuk fi'il. Contoh atau lebih gampangnya, kalau kita mungkin dulu masih ingat pelajaran bahasa Indonesia, lil maklum ini adalah kata kerja aktif, sedangkan majhul adalah kata kerja pasif. Contohnya kalau lil maklum, Muhammad membuka pintu. Muhammad membuka pintu, yaitu fataha Muhammadun al-baba. Ini lil maklum karena pelakunya maklum, diketahui di dalam nas ini. Adapun majhul yang tidak diketahui atau tidak disebutkan fa'ilnya, tidak disebutkan apa fa'ilnya. Atau kalau bahasa Indonesia maklum itu yang biasanya pakai me itu, membaca, menulis, nah itu pakai me. Artinya kata kerja pasif aktif. Adapun pasif yang tidak aktif, yaitu yang tidak disebutkan fa'ilnya, tidak disebutkan fa'ilnya, majhul. Entah itu karena sengaja disembunyikan, nggak disebutkan, atau nanti masih pada jumlah yang lainnya, yaitu tergantung dengan alasannya. Namun intinya yang tidak disebutkan fa'ilnya. Contoh di sini fatah Muhammadun al-baba tadi adalah mabni lil ma'lum. Sedangkan untuk mabni lil majhul apabila Muhammadnya dihapuskan. Kalau dihapuskan langsung fatah al-baba, nggak ada fa'ilnya, nggak ada pelakunya. Maka siapa di sini yang membuka? Maka ingin, kalau tidak diketahui berarti futihal babu. Mengenai kata futihal babu. Nah, babu di sini kaidahnya adalah mengikuti i'rab. Apabila, apalagi kalau memang ya sama-sama kedudukan yang dicari. Di sini fatah Muhammadun al-baba menjadi futiha al-babu. Fa'ilnya sudah dihapus menjadi futihal babu. Sedangkan dhamma di sini karena menggantikan dari Muhammad yang seharusnya dhammah, sehingga di sini dituliskan futiha al-babu. Pintu itu telah terkunci. Pintu itu telah terkunci. Jadi intinya maklum adalah aktif, sedangkan majhul adalah pasif. Nah, di sini dijelaskan wa yubna fi'lul majhul wa yanubu anil fa'ilul ma'lum maf'ul bihi wa yasiru marfu'an. Tadi di sini maf'ul bihnya adalah al-bab. Itu fataha Muhammadun al-baba. Nah, kemudian ingin pintu itu ditutup tanpa menyebutkan siapa yang membukanya. Yang penting pintu itu terbuka. Yang diinginkan adalah pintu itu terbuka. Berarti rufi'a al-baitu, rumah itu atau kunci itu terbuka. Nah, siapa fa'ilnya? Ya, yang penting terbuka.
tergantung yang membicarakan tadi, yang mengatakan futiha al-babu. Kalau misalkan dia mengatakan futiha, yang tadi itu sebenarnya yang buka anaknya atau tangganya tapi nggak ingin disebutkan, maka cukup mengatakan futiha al-babu saja. Wa yanuwan yafa'il maf'ulu bihi wa yasiru marfu'an. Nah, tadi kembali yaitu maf'ul bihnya menjadi fa'il. Ini albab menjadi albab juga dijadikan menjadi satu. Kemudian bagaimana kita membuat sebuah fi'il dari maklum menjadi majhul? Untuk fi'il mudhari', ini fi'il madhi dulu. Untuk merubah fi'il aktif, kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Yang pertama adalah yudhammu awwaluhu wa yuksaru qabla akhirih. Yuksaru ma qabla akhirih. Maksudnya fi'il madhi, misalkan tadi fataha, maka menjadi futiha. Fataha, futiha. Contohnya lainnya misalkan kataba, dari kataba menjadi kutiba. Jadi kutiba al-kitabu, kutiba al-kitabu, buku itu tertulis. Idza kana fi'il madhi mabdu'an bi ta'in za'idatin. Ta'in za'idatin. Yang bukan asli tapi sebagai bawaan saja, yaitu huruf taknya. Contoh taqabbala tadi ya. Kalau sesuai dengan kaidah tadi, yudhammu awwalu wa yuksaru ma qabla akhiri. Taqabbala menjadi tuqabbila, menjadi tuqabbila. Taqabbala ya taqabbalu. Dhammah yang pertama
Kemudian wasalisihi atau wasani tukubbila, kemudian kasrohkan yang urat menjadi tukubbila. Tukubbila, ta'allama tu'allima. Kemudian yang ketiga, idza kana fil madhi mabdu'an bi hamzati waslin. Hamzatu waslin, maka awaluhu wa thalisuhu yudammu. Contohnya misalkan istaghfara, istighfar menjadi istighfar, menjadi istighfar. Ada hamzah dan wasala. Kemudian juga yang lainnya adalah ikhtalafa menjadi ukhtulifa. Lalu kemudian idza kana fi'l madhi qabla akhirih alifun tuqlabul alifu ya'an. Pada fi'il madhi sebelum selesai tuqlabu al alifu ya'an. Qabla akhirih alif. Tuqlabul alifu ya'an. Tuqlabu apa tadi? Alifi ya dirubah menjadi ya. Contohnya misalkan qala, menjadi qila. Dari qala menjadi qila. Idza kana fil madhi qabla akhirih alifun tuqlabul alifu ya'an. Mislu qila. Idza buniya al-fi'lul mudhari'u lil majhuli. Nah, ini kalau jadi adalah untuk fi'il madhi semuanya ya. Ada fi'il mudhari'nya baru yang akan kita bahas. Yang pertama yudhammu awaluhu juga. Yudhammu awaluhu.
Wa yuftahu ma qabla al-akhir. Yudamu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhir. Ini yuftahu ma qabla akhir. Dari yaftahu menjadi yuftahu. Yaftahu menjadi yuftahu. Seperti ini, berarti artinya yaftahu artinya membuka. Kalau yuftahu artinya dibuka, yaitu yuftahu al-babu misalkan. Yuftahu al-babu menjadi, nah di sini failnya nggak ada ya, karena kan sudah dihapuskan tadi. Kalau qabla akhir wawan misalkan, qabla akhiri waw, maka tuklabu alifan. Contoh misalkan yakulu jadi yuqalu. Kalau tiga qabla akhirihi ya sama tuklabu alifan. Misalkan yuti'u menjadi yuta'ullah. Berarti di sini Allah ditaati. Wa yu'annatsu al-fi'l mabni lil majhul ma'ana ibi al-fa'il. Yaitu fi'ilnya dimuannaskan kalau naibul fa'ilnya adalah mu'annas. Contoh misalkan yatruku al-muslimu maksiyata. Seorang muslim meninggalkan maksiat. Nah, bagaimana kita ingin membuat jumlah menjadi mabni lil majhul, maksiat itu ditinggalkan, maka caranya adalah fa'ilnya dihapus, lalu kemudian maf'ul bihnya menjadi naibul fa'il sehingga mengambil hukum marfu'nya. Karena maksiyah ini adalah mu'annas, maka fi'ilnya pun juga dimu'annaskan sehingga menjadi tutraku al-maksiyatu. Kalau fi'il madhi berarti turikat al-maksiyatu. Nah, ini untuk membentuk fi'il mabni lil majhul. Artinya majhul ini disebabkan karena fa'ilnya itu tidak disebutkan. Karena fa'ilnya tidak disebutkan, entah karena tidak tahu, entah karena ada faktor-faktor yang lainnya. Yaitu faktor yang lainnya itu ya karena disembunyikan, ataupun karena takut ada apa-apa sehingga tidak disebutkan. Contoh yang lainnya misalkan zakara al-muslimu Allah, seorang muslim ingat kepada Allah, menyebut Allah.
ingin dihapus menjadi dzukira. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, misalkan dzukirallahu. Ini berarti fi'il mabni lil majhul. Nah, itu beberapa cara membentuk fi'il mabni lil majhul, baik itu fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi. Bagaimana mengi'rabnya? Nah, ini berarti i'rabnya itu sama dengan isim-isim yang marfu' atau sama dengan fa'il secara i'rabnya, hanya tinggal diganti dari fa'il menjadi naibul fa'il. Kalau kita bacakan pada kaidah yang kedua, yang berikutnya, yaitu ada yang 21. Di situ sudah ada contoh-contohnya. Yanubul maf'ulu bihi anil fa'ili wa yusamma naibal fa'il wa yakunu marfu'an. Naibul maf'ul bih mengambil kedudukan dari fa'il dan dinamakan dengan naibul fa'il dan hukumnya menjadi marfu'. Seperti tadi, yaitu contohnya dzukirallahu, misalkan. Maka Allah di sini i'rabnya adalah, kalau kita mau nyebut lafzul jalalah, naibu fa'ilin, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Lafzul jalalah naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah fi akhirih. Contoh yang lainnya misalkan yuhibbullahu al-muslimina. Allah mencintai orang-orang muslim. Ini kalau kita ingin membuat menjadi mabni lil majhul, dihapus fa'ilnya, kemudian dijadikan maf'ul bi ini menjadi marfu', maka menjadi yuhabbu al muslimuna. Bagaimana i'rabnya? Oh, ini fi'ilnya belum di i'rab. Kalau di sini misalkan yuhabbu fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah dhahirah fi akhirih. Lalu al-muslimuna naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi
al wawu. Kenapa wawu? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, ini untuk muslimun. Kan tadi ada yang ketinggalan untuk dzikra. Ini fi'lun madin mabniyun lil majhul mabniyun ala mabna al-fathi. Nah, di sini kita mendapati ada dua mabni, ada dua lafadz mabni. Perlu kita ketahui makna mabni yang pertama di sini bukan lawan dari kata mu'rab, akan tapi mabni di sini adalah dibentuk dari majhul. Lawannya adalah mabni lil maklum. Adapun mabni di sini lawan dari mu'rab. Begitu pula pada fi'il mudhari' mabni lil majhul, di sini kok marfu'? Karena biasanya pada fi'il atau isim yang mabni tidak disebutkan marfu', tapi mabni ala apa? Akan tapi di sini mabni ini bukanlah lawan dari mu'rab, tapi penjelasan bahwasanya kata kerja yuhibbu di sini adalah kata kerja pasif. Yang mana kata kerja pasif istilahnya adalah mabniyun lil majhul. Adapun kalau misalkan yuhibbullahu al-muslimin, maka yuhibbunya itu mabni lil ma'lum. Namun di i'rab tidak ditulis karena memang hukum asal fi'il itu adalah mabni lil ma'lum. Tapi itu untuk beberapa contoh dari i'rab, yang mana insyaallah untuk i'rab juga akan kita jelaskan secara terperinci pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Yang mana intinya adalah bahwasanya di dalam bahasa Arab ada dua bentuk fi'il, dilihat dari ada tidaknya fa'il, yaitu mabni lil ma'lum apabila disebutkan fa'ilnya, sedangkan yang kedua adalah mabni lil majhul, yaitu apabila tidak disebutkan fa'ilnya, makanya dinamakan sebagai majhul. Yang mana di dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Oke, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kita di sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan kita di pekan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.